Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian software RStudio dan juga Minitab dalam menyelesaikan permasalahan distribusi probabilitas kontinu. Nah, di sini kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1 yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya ke dalam software Minitab terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik calc, lalu probability distribution, dan di sini kita akan menggunakan distribusi gamma. Nah, di sini untuk shape parameternya adalah alpha yang diketahui di soal, yaitu sebesar 3, dan scale-nya adalah beta yang diketahui di soal, yaitu sebesar 12. Nah, di sini kita masukkan constraint-nya atau batasannya. Diketahui di soal batasannya adalah lebih dari 25 minggu, sehingga untuk constraint ini kita input angka 25. Nah, nantinya akan diperoleh hasil probabilitasnya adalah sebesar 0,345867. Nah, di sini probabilitas yang kita peroleh adalah probabilitas untuk kurang dari 25, sehingga untuk mencapai sesuai yang diinginkan di soal, yaitu dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu, kita perlu melakukan pengurangan. Di sini tadi kita peroleh bahwa nilai probabilitas kurang dari 25 minggu adalah 0,345867, sehingga untuk memperoleh nilai probabilitas lebih dari 25 minggu, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi probabilitas yang telah kita peroleh dengan angka 1. Sehingga nantinya diperoleh untuk probabilitas hidup lebih dari 25 minggu adalah sebesar 0,654133. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari perhitungan dari software Minitab, selanjutnya kita akan lanjut ke software RStudio. Di sini sintaks yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan penamaan terhadap parameter yang ada di distribusi gamma ini. Tadi diketahui dari soal untuk alfanya adalah 3 dan untuk betanya adalah 12. Nah, di sini kita langkah selanjutnya adalah menentukan probabilitas bahwa hewan tersebut itu bertahan lebih dari 25 minggu. Di sini kita namakan fungsinya sebagai prop, lalu 1 dikurang sinteks P gamma, di mana si P gamma ini merupakan sinteks dengan batasan 25 dan memiliki parameter shape itu sama dengan alpha yaitu 3 dan scale-nya itu sama dengan beta yaitu 12. Lalu kita lakukan pemanggilan kembali terhadap fungsi prop, sehingga ketika kita run dia akan menghasilkan nilai 0,654133, sehingga dapat kita simpulkan bahwa probabilitas tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu adalah sebesar 0,654133. Baik, soal selanjutnya yaitu jumlah pengunjung sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sampai dengan 20. Probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Nah, maka di sini kita akan menggunakan software Minitab terlebih dahulu. Caranya itu adalah yang pertama kita klik calc, probability distribution, dan kita gunakan probabilitas gamma. Kenapa kita gunakan probabilitas gamma? Karena
probabilitas yang akan kita gunakan di soal ini adalah probabilitas Erlang, dan probabilitas Erlang itu adalah bentuk lain dari probabilitas gamma. Nah, di sini kita akan gunakan shape parameternya yaitu 15 terlebih dahulu. Dan di sini skala parameternya 0,2. Kenapa 0,2? Karena di sini jumlah pengunjung yang datang itu adalah 4 jam dan parameter lambdanya adalah 20, sehingga 4 per 20 akan menghasilkan 1/5 atau 0,2. Konstannya adalah 4 karena di sini kita waktunya periodenya adalah 4 jam. Maka langsung bisa kita klik OK, akan menghasilkan nilai sebesar 0,895136 atau sekitar 89%. Nah, selanjutnya kita cari untuk parameter dengan shape-nya atau shape parameternya adalah 25. Kita klik OK, maka akan menghasilkan 0,156773. Nah, kedua nilai ini telah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengurangan terhadap nilai-nilai tersebut. Untuk Erlang 15-nya itu tadi kita peroleh adalah 0,895136, dan untuk probabilitas Erlang 25-nya adalah 0,1526773. Sehingga di sini kita lakukan pengurangan Erlang 15 dikurang dengan Erlang 25, sehingga akan menghasilkan probabilitas sebesar 0,738363 atau sebesar 73%. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke software RStudio. Di sini tentunya kita akan menggunakan distribusi Erlang kembali dengan K batasan pertama gitu ya. Itu adalah 15 dan yang keduanya adalah 25 sesuai dengan apa yang telah diminta oleh soal. Lalu selanjutnya untuk lambdanya adalah 20, scale-nya sama dengan 4 per lambda seperti yang telah tadi dijelaskan, dan waktu dalam jamnya adalah 4. Lalu di sini probabilitas galeri yang akan dikunjungi orang dalam 4 jam yaitu kita akan namakan sebagai prop untuk sintaksnya. Dan sintaksnya adalah P gamma atau probabilitas gamma dengan T, dan shape-nya adalah K, dan untuk scale-nya adalah scale. Nah, selanjutnya di sini untuk galeri akan dikunjungi 25 orang dalam 4 jam, itu akan saya namakan sebagai prop 1 dengan fungsi yang sama yaitu P gamma atau probabilitas gamma, namun di sini shape 2-nya adalah K2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengurangan terhadap nilai prop 1 dan juga nilai prop. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk nilai propnya. Akan dihasilkan nilai propnya sebesar 0,8951357 atau probabilitas galeri akan dikunjungi 15 orang dalam 4 jam itu sebesar 0,89511357 atau 89%. Dan untuk probabilitas galeri akan dikunjungi oleh 25 orang dalam 4 jam itu sebesar 0,1567726. Sehingga kita dapat peroleh bahwa probabilitas galeri tersebut akan dikunjungi oleh jumlah orang di antara 15 hingga 25 adalah sebesar 0,7383631 atau sebesar 73%. Sehingga dapat disimpulkan probabilitas galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam adalah sebesar 0,7383631 atau sebesar 73%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini soalnya adalah jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Dan yang ditanyakan adalah probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan 1 minggu. Nah, di sini saya akan mengerjakan software Minitab terlebih dahulu. Tentunya di sini yang pertama kita lakukan adalah klik calc, probability distribution, dan pilih yang uniform. Nah, untuk lower endpoint-nya sesuai yang diketahui di soal yaitu adalah 2. Dan untuk upper point-nya adalah 8. Nah, di sini kita input konstannya di mana
diketahui dari soal adalah menghabiskan waktu lebih dari 5 jam. Sehingga kita masukkan angka 5, 0,5, angka 5, nanti akan dihasilkan bahwa probabilitasnya adalah 0,5. Namun di sini probabilitas 0,5 ini adalah probabilitas yaitu kurang dari 5 jam, sehingga untuk mendapatkan probabilitas lebih dari 5 jam kita perlu melakukan pengurangan terlebih dahulu. Di sini distribusi uniform yang kita dapatkan adalah 0,5, sehingga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan yaitu lebih dari 5 jam, hal yang perlu kita lakukan adalah mengurangi angka 1 dengan distribusi uniform yang telah kita peroleh sebelumnya, sehingga akan diperoleh hasilnya sebesar 0,5 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas karyawan menghabiskan waktu lebih dari 5 jam adalah 0,5. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan penyelesaian di software RStudio. Di sini sintaks yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana A merupakan lower point dan B merupakan upper point, yaitu sebesar 8. Dan untuk probabilitas bahwa X lebih dari 5, yaitu kita namakan sintaksnya sebagai probabilitas, lalu 1 dikurang P uniform. Di mana kenapa kita gunakan 1 dikurang P uniform? Karena di sini kita mencari nilai yaitu lebih dari, sehingga kita gunakan 1 min. Karena kalau misalnya kita tidak gunakan 1 min, itu yang didapatkan adalah probabilitas kurang dari. Dan di sini 5 merupakan batasan yang diketahui di soal, dan nilai minimumnya adalah A dan nilai maksimalnya adalah B. Lalu kita panggil lagi fungsi probabilitasnya, sehingga ketika kita lakukan running pada sintaksnya, akan diperoleh hasil yaitu 0,5. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan selama 1 minggu adalah 0,5. Nah, baik. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 5, berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan antara 30% hingga 60%. Nah, di sini kita akan menggunakan software Minitab terlebih dahulu. Yang pertama kita klik calc, probability distribution, dan kita gunakan beta. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai untuk probabilitas 30%. Nah, untuk parameternya ini, first shape parameternya ini kita masukkan 4, karena tadi diketahui di soal alfanya adalah 4. Dan shape parameternya sama dengan 5. Seperti diketahui di soal bahwa nilai betanya atau shape parameternya adalah sama dengan 5. Nah, di sini kita cari dulu constraint-nya yaitu 30%. Kita klik OK, maka akan dihasilkan probabilitasnya adalah 0,194104. Nah, seperti soal-soal sebelumnya bahwa nilai 0,194104 ini adalah probabilitas kurang dari, sehingga perlu kita lakukan pengurangan, yaitu 1 dikurang probabilitas beta 30%, sehingga diperoleh nilainya itu adalah sebesar 0,805896 untuk probabilitas 30%-nya. Nah, selanjutnya kita akan cari juga untuk probabilitas 60%-nya. Diperoleh nilai probabilitas 60%-nya adalah 0,826330. Lalu selanjutnya kita lakukan pengurangan untuk memperoleh nilai lebih dari 60, sehingga dihasilkan nilainya adalah 0,17367. Nah,
Di sini kita sudah memperoleh nilainya untuk di 30% yaitu 0,805896, dan untuk di 60%-nya itu sebesar 0,17967. Nah, setelah kita menemukan nilai 30% dan nilai 60% seperti yang diminta di soal adalah proporsi memerlukan perawatan antara 30 hingga 60%. Sehingga angka selanjutnya akan kita lakukan adalah kita melakukan pengurangan antara nilai 30% dan juga nilai 60%. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,632226 atau sebesar 63/100 atau 63%. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan dengan software dari RStudio. Di sini seperti yang telah kita ketahui di soal bahwa alfanya adalah 4 dan betanya adalah 5. Untuk nilai proporsi probabilitas 30%-nya itu kita namakan X, di mana X adalah 30%. Nah, di sini probabilitas 1 pada P beta, untuk P betanya yaitu sebesar untuk P betanya sebesar X, di mana X adalah tadi 30% dengan shape parameternya sama dengan alpha, di mana alfanya adalah 4 dan shape 2-nya atau nilai dari parameter shape-nya adalah beta. Di sini saya namakan sebagai shape aja. Di sini shape 1, shape 2. Kayaknya ini harusnya scale ya. Scale-nya sama dengan alpha. Dan shape-nya sama dengan beta. Di sini juga kita namakan scale aja. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah software RStudio, di mana di sini seperti yang diketahui di soal, nilai alfanya adalah 4 dan nilai betanya adalah 5. Nah, selanjutnya untuk proporsi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah proporsi untuk probabilitas 30%. Di sini kita gunakan, kita akan namakan sintaksnya sebagai prop, di mana prop ini terdiri dari 1 dikurang P beta. X, di sini X adalah 30% dan shape 1-nya sama dengan alpha dan shape 2-nya sama dengan beta. Di sini bisa langsung kita cari atau kita run sintaksnya, di mana nanti hasilnya adalah 0,8058957. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai proporsi untuk probabilitas 60%. Di sini saya namakan 60% itu sebagai X1, di mana kayak akan kita lakukan atau probabilitas, kita akan mencari probabilitas bahwa proporsinya itu sama dengan 60%. Di sini saya akan namakan sintaksnya sebagai prop 1, di mana terdiri dari 1 dikurang P beta atau probabilitas beta, di mana P betanya pada 60% ini itu terdiri dari shape 1 sama dengan alpha, X1 tadi 60%, shape 1 sama dengan alpha, dan shape 2 sama dengan beta. Lalu kita panggil kembali sinteks dari probabilitas 1, sehingga diperoleh nilai dari probabilitas bahwa proporsinya adalah 60% itu sebesar 0,1736704. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai dari proporsi 30% dan juga proporsi dari 60%. Langkah selanjutnya adalah kita mengurangi nilai dari masing-masing proporsi dengan proporsi yang lainnya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,632252 atau sebesar 63%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% hingga 60% adalah sebesar 63%. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.